Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pemasaran live streaming dan e-commerce. Sebelum kami masuk kepada materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya Adi Amelia. Saya Fahri Putra. Saya Zelda Kamsani Indra. Untuk penyampaian materi pertama, saya persilakan kepada saudara Fahri. Oke, baik. Kita masuk ke materi berikutnya dan kebetulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, untuk materi yang pertama yaitu ada apa itu pemasaran live streaming. Nah, mungkin dari kalian juga ada yang belum tahu apa sih itu pemasaran live streaming. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa pemasaran live streaming adalah strategi promosi digital yang menggunakan siaran langsung di platform online, yaitu seperti live Instagram, live TikTok, dan juga live YouTube, dan ada live di Shopee. Oke, melalui video real time, penjual dapat menjelaskan produk, menjawab pertanyaan konsumen, dan memberikan promosi eksklusif. Nah, strategi ini menciptakan interaksi langsung, transparansi, dan kepercayaan pelanggan. Baik, lanjut. Oke, di sini ada manfaat pemasaran live streaming. Nah, apa saja sih manfaat pemasaran live streaming? Baik, di sini saya akan jelaskan. Manfaat yang pertama yaitu kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen atau dengan penjual. Jadi konsumen bisa bertanya dan mendapat jawaban real time atau secara waktu langsung, secara langsung seperti itu. Karena kan kita ambilnya metode live streaming. Yang kedua, manfaatnya yaitu meningkatkan brand awareness, yaitu secara langsung menjangkau lebih banyak penonton. Nah, seperti kalian di rumah yang pasti sudah pernah melakukan live streaming atau penjualan secara online. Live streaming ini jadi kita menjualkan produk kita secara langsung dan juga kita bertemu dengan audiens secara langsung dan dapat berinteraksi secara online atau menggunakan device di digital kalian masing-masing. Seperti itu kurang lebih. Dan yang ketiga, kita dapat mendorong keputusan pembelian cepat atau promo limited offer yang menimbulkan urgensi membeli. Nah, seperti yang kalian sudah temui di platform TikTok, YouTube, atau Instagram yang kalian sudah sering temukan ya di media sosial lainnya, yang dimana banyak sang penjual melakukan promo dengan waktu tertentu untuk agar dapat membeli barang yang kita promo, tapi dengan waktu tertentu dan di bawah harga yang biasa. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat, konten yang otentik dan menarik. Nah, konten yang menarik menampilkan sisi nyata produk dan penjual, yang dimana konten menarik ini juga bisa memperkuat daya beli si pembeli atau konsumen. Nah, manfaat yang terakhir, analisis performa langsung, seperti data metrik seperti jumlah penonton dan interaksi bisa dievaluasi secara instan atau melalui HP kita. Lanjut. Nah, platform apa saja sih yang bisa digunakan untuk live streaming? Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, yaitu ada seperti TikTok, Shopee, Instagram, dan juga YouTube. Nah, yang dimana seperti yang kita sudah temui dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, TikTok yaitu yang dimana ada fitur interaktif dengan integrasi langsung dengan kita mengklik shop atau pengaturan bertulis toko. Nah, dan juga ada Shopee yang dimana di situ ada tombol pembelian langsung dan promo voucher saat siaran. Nah, sering kita jumpai di TikTok ketika ada yang jual live streaming itu suka ada promo di bawahnya atau hitungan waktu promo akan berakhir kapan. Nah, sering kita temui. Jadi Shopee merupakan salah satu platform live streaming terpopuler.
Dan yang ketiga ada Instagram. Instagram cocok untuk membangun personal branding dan engagement audience. Kita sering kali melihat ada seseorang yang pengikutnya sudah banyak atau centang biru. Nah, itu dapat memudahkan kita untuk live streaming dan mendapatkan audiens yang lebih banyak, sehingga memudahkan kita apabila kita ingin berjualan online di Instagram, karena kan kita dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan banyak pengikut yang kita ada di Instagram kita. Nah, yang terakhir YouTube. Nah, YouTube ini digunakan untuk event promosi produk skala besar atau launching brand. Jadi YouTube itu bisa kita gunakan untuk event promosi atau kita membuat video promosi kita yang berskala besar atau skala panjang, dan launching brand. Jadi kita mempromosikan atau produk jangka panjang, jadi biar khusus di platform YouTube, karena kan seringkali itu dipakai untuk yang berskala besar atau yang durasinya panjang. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan dalam materi platform live streaming ini. Mungkin selanjutnya kita akan sambung ke materi berikutnya, yaitu Zelda. Sekian. Oke, materi selanjutnya itu ada teknik dan strategi live streaming. Jadi sebelum kita melakukan siaran langsung atau live streaming, kita tuh ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan supaya hasilnya itu maksimal. Nah, pertama yaitu menentukan tujuan siaran. Nah, jadi sebelum kita harus menentukan dulu tujuan siarannya itu untuk apa. Contohnya ada promosi, launching, Q&A, tutorial dan lain-lainnya. Nah, terus kedua ada kita harus siapkan dulu naskah atau jadwal acaranya agar nanti waktu live streaming itu kita tahu kita tuh dari jam segini sampai jam berapa itu apa yang harus kita bahas. Terus selanjutnya ada pastikan pencahayaan audio dan koneksi internet itu baik. Nah, dalam itu pasti sangat diperlukan banget ya, karena kalau misalnya cahaya kurang itu pasti hasilnya jadi jelek. Terus audionya juga biar para audiens itu pada jelas untuk mendengarkannya. Terus koneksi internet juga itu paling penting banget ya, karena kalau misalnya koneksi internetnya itu jelek, jadi ke para audiens tuh kitanya kayak gimana gitu. Terus gunakan judul dan thumbnail itu yang menarik, karena itu salah satu cara untuk menarik perhatian para audiens. Lalu selanjutnya ada pada saat pelaksanaan live ini, kan tadi itu yang sebelum. Nah, dalam saat pelaksanaannya, jadi kita tuh harus simpan dan bagikan rekaman live agar bisa ditonton ulang. Jadi kalau misalnya di beberapa itu ada yang sudah disiapkan terlebih dahulu live-nya baru disiarkan, ada juga yang langsung disiarkan. Terus evaluasi hasil live dengan melihat data metrik itu kayak penonton, durasi tontonan, impresi. Terus gunakan hasil analisis untuk memperbaiki sesi berikutnya. Contohnya tuh kayak misalnya penjualan kemarin itu lebih bagus daripada penjualan sekarang. Nah, jadi kita tuh harus membandingkan tuh, berarti caranya tuh lebih bagus yang kayak kemarin daripada yang sekarang. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Adi. Kita akan melanjutkan pembahasan ke materi selanjutnya. Di sini ada kolaborasi dengan brand dan influencer. Nah, kita bedah dulu apa itu arti brand dan influencer. Nah, kalau misalkan brand itu adalah satu produk yang kita miliki, dan influencer itu orang yang nantinya akan mempromosikan produk kita gitu. Kita masuk ke definisi bentuk kolaborasi. Nah, makna kolaborasi ini adalah satu hal kerjasama di mana kedua pihak antara brand dan si influencer ini saling bekerjasama gitu. Orang yang memiliki brand nanti beliau akan mendapatkan peningkatan penjualan, juga influencer dia akan meningkatkan branding dirinya sendiri gitu. Terus di sini ada kolaborasi meningkatkan jangkauan dan kredibilitas. Nah, ini dibalik daripada
berarti orang yang mempromosikan di live itu, yang berbicara, yang intinya mempromosikan itu nanti si influencernya, terus brandnya menyediakan produk eksklusif. Nah di sini nanti brand yang menyediakan barangnya gitu, terus kolaborasi duet di TikTok atau Instagram. Nah ini jadi pada intinya seorang influencer itu dia menyiapkan teknik dia berbicara, teknik dia mempromosikan, sedangkan brand itu hanya menyediakan produknya gitu. Cuman di antara kolaborasi ini harus saling menguntungkan gitu. Selanjutnya ada tantangan dalam pemasaran live streaming. Nah ini pastikan setiap usaha juga ada tantangannya. Cuman kita di sini coba membedah apa sih tantangan yang ada dalam pemasaran live streaming. Itu yang pertama ada persiapan teknis. Tentunya kita membutuhkan kamera, terus juga pencahayaan dan koneksi internet. Itu sangat penting. Di balik itu masih banyak lagi persiapan yang memang harus dipersiapkan supaya live streaming tersebut optimal. Terus ada butuh kemampuan komunikasi yang tinggi. Nah, kenapa butuh kemampuan ini? Karena selain daripada kita menampilkan satu hal yang baik dengan kualitas kamera, pencahayaan dan koneksi yang baik, kita juga butuh komunikasi yang tinggi gitu. Kemampuan komunikasi yang tinggi karena sebuah produk dapat tertarik kalau misalkan si influencernya itu berbicara dengan menarik gitu. Beda kan orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi sama orang yang udah biasa aja gitu. Itu bakalan tarik perhatian banget konsumen gitu. Terus bergantung pada jumlah penonton aktif. Nah ini salah satu kendala atau kekurangannya. Jadi kalau misalkan di live streaming itu sangat bergantung pada jumlah penonton aktifnya. Kalau misalkan jumlah penonton aktifnya segini, ya mungkin penjualan hasil dari penjualan secara live streamingnya juga bakalan ya segitu gitu. Jadi nggak bakalan ada peningkatan. Terkecuali kalau misalkan pakai teknik yang lain gitu, di samping dari live streaming. Terus juga ada risiko kesalahan teknis atau komentar negatif. Nah ini pasti ada aja netizen yang komentar negatif terhadap brand ataupun produk kita. Itu tentang kembali lagi kepada cara kita menanggapi. Yang penting kita mempertahankan brand kita menjalankan promosi sesuai dengan prosedur gitu. Jadi tidak ada larangan yang memang kita langgar. Terus ini terkait resiko kesalahan teknis itu kan bisa kita minimalisir dengan persiapan yang lebih matang seperti itu. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke kesimpulan. Oke, ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, yaitu pemasaran live streaming merupakan strategi digital yang efektif dan interaktif, menggabungkan hiburan, komunikasi real time dan kemudahan transaksi, sehingga dapat meningkatkan berbagai aspek, di antaranya meningkatkan konversi penjualan, memperkuat citra dan kepercayaan brand, juga menjadi tren utama dalam dunia e-commerce modern. Itu adalah materi yang bisa kami sampaikan. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Aja Amelia. Saya Fadeka Putra. Saya juga saya India. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.